Halo ditunjuk dengan Maman di sini. Kali ini kita bakalan merangkum sebuah film nih sob yang berjudul Blank Check. Fokus pada seorang anak kecil yang mendadak jutawan karena ia berhasil mencairkan uang senilai 100 juta dolar dari seorang pencuri. Jadi pada ceritanya, ia merasa tidak nyaman di dalam keluarganya. Ia pun mencoba mencari kebahagiaannya sendiri. Singkat cerita, ia pun keluar dari rumah dan diburu oleh para penjahat. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, yuk kita mulai saja ceritanya sob. Oh look, it's Presto the Pesto. Oh, token! Namun sebelum dilanjut pada ceritanya, Maman meminta keikhlasannya kepada kalian untuk mengklik tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru seputar film, pengetahuan, dan sejarah di channel ini sob. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang nampak mengambil uang hasil curiannya berupa koper yang berisikan uang sangatlah banyak. Cerita berpindah ke sang pemeran utama yang bernama Preston. Ia seorang bocah laki-laki yang mempunyai 2 orang kakak. Namun, karena ia masih kecil, ia selalu kena bully oleh mereka berdua. Bahkan, uang tabungan Preston juga diambil oleh kedua kakaknya. Belum lagi, ia mempunyai ayah yang sangat perhitungan dengan uang. Dan karena pekerjaannya adalah seorang investor. Itulah mengapa ia sangatlah pelit. Hingga saat Preston pergi ke perayaan ulang tahun temannya yang bernama Bot, terlihat Preston hanya memiliki uang sedikit yang membuatnya hanya menaiki mainan yang berbeda dengan teman lainnya dan tentu itu lebih murah. Sepulangnya, Preston bertanya-tanya kepada ayahnya, apakah keluarga kita begitu miskin sehingga dirinya hanya diberi sedikit uang? Sedangkan kakaknya mempunyai uang yang lebih besar dan mereka bebas melakukan apa saja. Namun ayahnya mengatakan bahwa hal itu sudah wajar karena mereka telah bekerja. Cerita berpindah di mana sang pencuri sebelumnya yang bernama Quickly dan seorang direktur bank yang bernama Biderman membuat perjanjian di mana Biderman disuruh menyerahkan uang yang berjumlah 100 juta dolar atau kurang lebih 14 miliar rupiah. Quickly akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya di jam 1 siang nanti. Di sisi lain, Preston ingin menabung di suatu bank di sob. Namun karena uangnya masih ada sedikit, jadi dia tidak memenuhi syarat minimalnya. Namun ia terpincut dengan para cantik pegawai bank tersebut yang bernama Sei. Tetapi sepulangnya, satu-satunya uang yang dimiliki oleh Preston malah diambil oleh Bus sambil mengolok-oloknya hingga kejadian tak terduga terjadi. Come on, Bush! Preston ditabrak oleh Quickly. Karena menjadi pusat perhatian, ia mencoba mencari jalan aman dengan cara mengganti rugi. Namun tiba-tiba, di sana ada polisi yang membuatnya hanya memberikan cek kosong saja dan kabur begitu saja. Setibanya di rumah, Preston mulai mencari akal dengan keahliannya, menggunakan komputer lalu mengisi cek tersebut dengan uang senilai 1 juta dolar. Ia bahkan berhayal tidak sabar menjadi orang kaya. Hingga cerita, Preston kembali ke bank untuk mencairkan cek sebelumnya. Akan tetapi tidak seperti yang ia bayangkan. Ia malah ditertawakan oleh pegawai bank tersebut dan menganggapnya sebuah lawakan karena tidak mau mengambil pusing. Pegawai bank itu membawanya ke sang direktur, yaitu Biderman. Please. Juice. Dan karena ia yakin bahwa ini adalah bagian dari rencana Quickly, Biderman pun lalu mengisi ransel Preston dengan uang 100 juta dolar dan meninggalkan bank tepat saat orang asli datang untuk mendapatkan uang itu. Quickly kemudian mengetahui hal itu. Ia langsung memutuskan untuk mencari Preston dengan bantuan Biderman dengan harapan mengembalikan uang curian itu. Sementara dengan banyaknya uang yang Preston miliki, Preston kemudian membeli sebuah rumah, juga membayar pelayan, menyewa supir, dan lain-lain. Awalnya, sang supir yang bernama Henry tidak percaya bosnya adalah seorang anak kecil. Namun karena Preston memiliki uang banyak, sang supir pun mengiyakan dan tidak mau ambil pusing. Preston lalu menikmati hasil uang tersebut hingga di tengah perjalanan ia bertemu Sei, wanita yang diidam-idamkannya selama ini. Namun Sei heran mengapa yang dulunya Preston tidak memiliki uang sekarang menaiki sebuah mobil limosin
yang harganya sangat mahal. Dan Preston pun beralasan bahwa uang tersebut merupakan pemberian dari bos besarnya yang bernama Macintosh. Dan yang pasti, agar ia tidak dicurigai. Disinilah kita tahu bahwa Sai merupakan seorang anggota FBI yang menyamar sebagai pegawai bank guna mencari si Quigley. Besoknya, Preston mengisi rumahnya dengan mainan, gadget, dan barang-barang elektronik dengan mengatasnamakan bos Macintosh yang dibuat oleh Preston sendiri. Lihat banyaknya barang di jalan, bapaknya Preston sampai heran siapa yang melakukan semua ini. Dan ternyata itu adalah anaknya sendiri. Namun Preston masih beralasan bahwa itu barang milik bosnya, yaitu Macintosh. Dan Preston berpura-pura bekerja di rumahnya yang padahal ia hanya ingin berpuas diri untuk main-main. Quigley dan kawan-kawannya mulai mencari Preston, namun tak kunjung menemukannya. Berpindah kepada Sai merasa aneh transaksi uang oleh Macintosh, lalu mengunjungi kediaman Preston. Ia bertanya-tanya seperti apa sih sok-sok Macintosh itu? Dan Preston pun menjawab dengan muka kebingungan. Ia mengatakan bahwa ia sangat jarang ada di sana, sebab ia sangat sibuk. Lama kemudian Preston mengajaknya untuk makan malam bersama. Awalnya, saya ingin menolaknya, tetapi ketika mendengar Preston akan menceritakan si Macintosh ini, ia pun akhirnya menyetujuinya. Mengingat ini kencan pertama Preston, ia meminta saran agar menjadi pria yang keren pada Henry, si supirnya itu. Dan si supir itu mengatakan bahwa wanita menyukai fisik yang kuat. Oleh karena itu, Preston pun mulai berlatih dengan sangat keras. Malam harinya Preston memesan makanan di restoran yang sangat mahal. Ia bahkan memberi Sai sebuah kalung yang tentunya juga sangat mahal. Dan tetapi Sai menolak pemberiannya karena merasa tidak nyaman. Tapi di sana Sai menggali informasi tentang Macintosh itu. Hingga kejadian tak terduga terjadi, sob. Hamburgers. I love. Sebab kejadian tadi sebetulnya Preston kurang menyukai makanan di sana. Kemudian mengajak Sai untuk makan burger saja. Dan alhasil hubungan mereka malah semakin dekat. Namun alangkah terkejutnya Preston saat dia sadar Quigley menemukannya. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba membawa Sai untuk kabur dari restoran itu. Dan beruntung mereka tidak dapat mengejarnya di sana. Setelah lolos dari kejaran si Quigley, Preston mengajak Sai untuk pergi ke pesta ulang tahunnya minggu depan. Walaupun awalnya Sai menolak ajakan Preston, namun lagi-lagi saat mendengar Macintosh ada di sana membuat Sai akhirnya mau untuk pergi ke sana. Akan tetapi hari demi hari hidup Preston rasa hambar dengan segala kemewahannya, yang mana hal itu membuatnya iri pada anak-anak sebayanya. Namun naas sekali, saat Preston ada di taman itu, ia bertemu dengan Quigley dan rekan-rekannya. Setelah berpikir panjang, Preston lalu berusaha keras untuk kabur dari sana menggunakan mobilnya. Dan beruntung untuk kesekian kalinya, Preston masih bisa selamat dari kejaran mereka. Namun, sayangnya alamat Preston sudah diketahui Quigley dan teman-temannya. Acara pun dimulai. Banyak para tamu yang datang demi ingin bertemu dengan Tuan Macintosh. Namun, pikiran Preston hanya ingin bertemu dengan Sai. Waktu demi waktu Preston hanya menunggu Sai. Sai pun tak kunjung ditemukan. Sampai datanglah seorang yang menagih pembayaran dekor pestanya sekitar $100 juta. Dengan terpaksa, Preston pun mau mengikuti perkataannya. Namun alangkah terkejutnya saat ia tahu bahwa uang $100 juta ini tersisa $332. Dan tentunya ia tak mampu membayarnya. Tiba-tiba saja sang ayah datang ke rumah itu sebagai Tuan Macintosh. Rupanya ayahnya hanya meminta agar Preston mau kembali ke rumah dan merayakan hari ulang tahun bersamanya. Bahkan ayahnya sendiri merasa bersalah, bersikap keras kepada anaknya, dan ia merasa khawatir Preston kehilangan masa kecilnya karena terlalu mengejar uang beberapa hari kebelakangan ini. Di situ Preston mengakui kesalahannya dan ingin mengatakan yang sebenarnya, namun hal tersebut tidak sempat tersampaikan. Mengetahui Preston tidak mampu membayarnya, acara tersebut pun langsung dibubarkan.
Disitulah kita menyadari bahwa orang-orang akan mendekati ketika kita memiliki uang. Dan tiba-tiba juga Quigley menemukan lokasi dan menagih uangnya. Namun sayangnya Preston mengakui bahwa ia telah menghabiskan uang tersebut, yang membuat Quigley frustasi. Di saat lengah, Preston mencoba kabur. Kemudian Quigley dan rekan-rekannya mengejarnya. Singkat cerita, Preston mengira Quigley telah mati dan ingin menolongnya. Namun ternyata ia hanya berpura-pura dan pada akhirnya mendapatkan si Preston. Di situ, Preston sangat beruntung. Agen FBI menemukan mereka yang mana mereka sedang mencari Macintosh. Quigley yang takut bahwa ia merupakan buronan, ia bersiasat mengaku sebagai Macintosh. Namun itu pilihan yang salah, yang menyebabkan Quigley kembali ditahan atas penggelapan uang dan Preston dilindungi oleh pihak FBI. Ya, padahal yang menghabiskan uang itu adalah Preston. Preston pun baru tahu saya merupakan seorang agen FBI. Preston sempat mengira dia hanyalah seorang wanita mata duitan yang mengejar uang Macintosh. Dan Preston percaya 6 tahun lagi ia akan menikahi Shay. Dan Shay pun hanya tersenyum. He's in shock. Di akhir cerita, Preston kembali ke rumah untuk merayakan ulang tahunnya yang sudah disiapkan oleh keluarganya. Walaupun sederhana, namun ia menyadari bahwa uang tidak dapat memberikan kebahagiaan. Dan keluarga adalah hal yang paling penting. Film pun tamat.